Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua teman-teman subscriber dimanapun berada. Salam satu hobi. Berjumpa lagi bersama saya di channel BJM Motor Kerinci. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang busi ya. Karena kemarin ada yang sempat bertanya penyebab busi motor cepat mati. Baru diganti 1 minggu atau 2 minggu itu busi langsung mati ya, padahal busi yang diganti adalah busi baru ya, busi baru. Dan juga eh, ada yang pemakaiannya cuman 3 hari ya lalu mati lagi. Nah, dimana eh, letak untuk masalahnya? Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Di sini kita sama-sama belajar dan saling berbagi pengalaman ya. Jika di video ini ada yang salah, silakan di komentar. Dan di sini kita sama-sama belajar ya. Oke. Di sini saya akan mencoba menjelaskan yang pertama ya. Untuk yang pertama saya jelaskan ada 5 penyebab ya yang membuat busi motor cepat mati. Nah, mungkin teman-teman juga pernah menemukan ya kasus yang seperti ini. Yang pertama, kebocoran pada klep ataupun kompresi ya, kompresi sehingga menyebabkan busi ini cepat mati ya. Karena klep motor itu bocor ya. Nah, untuk cara penanganannya silakan di skir untuk di bagian klep motornya ya. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, bisa juga disebabkan karena konslet di jalur pengapian ya. Jika terjadi konslet ini di jalur pengapian, biasanya motor akan berband ya, maupun akan nyendat-nyendat ya. Selain itu, motor kadang akan susah dihidupkan, bisa juga motor itu tidak mau hidup ya. Selain menyebabkan busi ini cepat mati, jika terjadi konslet di bagian kabel-kabel yang terkelupas maupun yang terbakar, bisa juga menyebabkan seperti CDI, coil, dan spool akan cepat mati. Segera untuk mengatasinya, silakan teman-teman periksa di bagian kabel-kabel yang mungkin ada yang terkelupas di bagian kabel maupun ada yang terlihat seperti hitam terbakar. Silakan diperbaiki untuk kabelnya. Nah, terus untuk yang ketiga, bahan bakar terlalu boros. Contoh misalnya di motor yang menggunakan karburator, setelan di bagian jarum gas tidak pas, tidak berada di bagian yang standar ya. Dan selanjutnya, setelan bahan bakar kurang pas, akhirnya menimbulkan bunyi stasioner, motor pincang, dan busi akan cepat mati. Nah, coba untuk yang di bagian setelan karburator, setelan bahan bakar, di bagian setelan sini ya, ini saya perlihatkan. Nah ya, di sini. Nah, di bagian sini coba teman-teman setel ya. Ini untuk contohnya ini karburator motor
Supra ya, Supra Pit, Supra X. Nah, ini silahkan di setel dulu ya untuk di bagian setelan bahan bakarnya maupun setelan angin. Nah, kalau yang ini setelan gas ya. Oke. Nah, untuk penyetelannya teman-teman tinggal putar di bagian gas ini sampai mentok. Terus di bagian angin ini putar ke kanan sampai mentok. Lalu teman-teman putar eh, ke kiri, kembali ke kiri sampai terdengar bunyi bunyi raungan motor ini semakin tinggi ya. Dimana raungannya semakin tinggi maka di situ sudah pas ya. Misalnya raungannya dapat di 1,5 putaran ya maupun di 2 putaran, itu sudah setelan pas ya. Jika di bagian 1,5 putaran raungannya kurang kurang tinggi, namun diputar 2 putaran itu tinggi, itu sudah setelan pas ya. Itu untuk cara penyetelannya. Nah, terus kita lanjut ya untuk yang nomor 4 ya. Untuk yang nomor 4 yang menyebabkan motor itu busi motor itu cepat mati bisa juga disebabkan oleh kerbu banjir. Kerbu banjir dari selang pembuangan ya, pembuangan minyak sampai masuk ke ruang bahan bakar ya. Nah, saya contohkan lagi seperti ini ya untuk pembuangan bahan bakar ya, pembuangan minyak. Nah, di sini ya. Nah, di sini terdapat satu pembuangan ya, pembuangan minyak ya, pembuangan bahan bakar. Ini biasanya ini ada selangnya ya, pakai selang. Nah, biasanya banjir maupun minyak bahan bakarnya netes ya dari situ. Itu dari sini ini juga bisa menyebabkan busi motor teman-teman cepat mati ya. Nah, tetapi kalau busi ini tetapi kalau di pembuangan ini tidak banjir ya, kita jangan terkecoh ya, lebih baik kita buka. Nah, ya kita buka, kita bisa lihat di bagian dalam sini ya. Kita bisa lihat di bagian dalam sini. Ini terkadang ya di bagian sini ini tertutup oleh debu-debu maupun ya tanah seperti ini kan terlihat nih kayak kerak-kerak. Nah, bisa jadi ini tertutup di sini ya. Jadi minyak tidak keluar dan tetapi menyebabkan minyak terlalu banyak di sini ya, terlalu boros di sini di penampungan karburator ini ya. Nah, itu kita jangan sampai terkecoh di situ ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, jika banjir di sini ya, nanti teman-teman silahkan untuk menyetel di bagian pelampung ya di sini. Nah, biasanya ini jarum pelampung ini kadang-kadang sudah tergores ya maupun ada debu di dalam bagian. Nah, di dalam bagian sini ya tempat jarum pelampung kerbu ini ya. Coba dibersihkan dulu, lalu dipasang lagi seperti biasa. Nah, terus cara penyetelannya ini teman-teman coba seperti ini ya nih. Nah, ini ditahan. Nah, ini diangkat sedikit biar nanti di saat minyaknya sudah terisi, maka dari jarum pelampung ini akan menutup ya. Nah, nanti untuk penyetelannya ini kita akan perjelas lagi ya. Ini cuman kita mau mentutorialkan penyebab busi yang mati ya. Nah, terus yang selanjutnya yang kelima ya, motor ngasap ya. Motornya ngasap putih disebabkan ring piston yang sudah haus ya ataupun sudah longgar. Jadi sehingga membuat oli masuk ke ruang pembakaran. Nah, itu ya. Maka yang
terjadi busi akan cepat mati. Nah, itu untuk yang kelima ya, karena motor ngasap putih, karena ringnya maupun di bagian piston dan blok itu mengalami kehausan. Silakan untuk teman-teman, silakan dilihat ya, motornya ngasap ataukah tidak. Silakan dikoreksi satu persatu dari yang saya jelaskan ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan juga ada satu lagi tambahan untuk yang terakhir, pastikan busi yang teman-teman beli itu adalah busi yang bermerek ya, yang bermerek. Silahkan ditanya di bengkel ya, kalau beli busi itu cari yang bagus ya, karena nanti kalau teman-teman beli busi yang biasa, dia juga akan cepat mati ya. Nanti businya yang biasa yang disalahkan yang lainnya gitu ya. Jadi harus dikoreksi dulu ya di bagian busi tersebut. Oke. Nah, semoga video ini bermanfaat. Untuk yang baru bergabung, silahkan di subscribe, like, share, dan komen, agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.